Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas tentang satu persoalan akidah atau tauhid yang terkait dengan tawassul. Sekadar untuk menyegarkan apa yang telah kita sampaikan, bahwa tawassul itu adalah mengambil perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita mengambil perantara, apakah boleh kita mengambil perantara untuk bisa lebih dekat lagi dengan Allah? Di dalam Al-Quran memang dikatakan bahwa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, yakunaku tanaka nasapa ka ataku fa inni qarib, saya itu sangat dekat dengan hambaku. Ya kong kana perlu ang ataku liwat tu cawik ku lori alena. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa setiap orang memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk dekat dengan Allah. Dena tu makada gurut mi bawang, puima mi bawang, pengaji mi bawang, papidato mi bawang. Allah itu dekat kepada siapapun. Namun di sisi lain Bapak Ibu sekalian, puang Allah Ta'ala matopawi makade ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, ala kolalang, carilah jalan untuk dekat dengan saya. Jadi di dalam ayat ini ada kalimat wasilah. Wasilah itu adalah penghubung ataukah perantara. Inilah yang kemudian dibahas oleh para ulama. Perantara yang dimaksudkan itu seperti apa? Ternyata bisa ada yang mengantarai antara kita dengan Allah. Itulah yang dimaksud dengan tawassul. Ada tawassul yang masyru', tawassul yang diperbolehkan. Ada pula tawassul yang bid'ah. Tawassul yang diperbolehkan kita sudah bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa kita bisa bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Yang kedua, kita bisa bertawassul ma'asyiral muslimin dengan amal soleh. Sudah disampaikan tentang kisah 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Dia nagagat tulungi, sehingga bertawassul dengan amal ibadahnya. Purakatu makwa biasa punge, saya tidak melakukan ini kecuali mengharapkan ridhamu. Fakhruj, lepaskan kami dari kemelut persoalan yang kami alami ini. Jadi sudah 2 ma'asyiral muslimin, kita bisa bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Kita bisa bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Sekarang selanjutnya ma'asyiral muslimin, kita bertawassul dengan pembagian terakhir daripada tawassul yang masyru' yang diperbolehkan. Kita bertawassul dengan mendatangi orang minta untuk kita didoakan. Ini juga adalah merupakan tawassul yang diperbolehkan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita menghadapi satu persoalan, angka persoalan bahwa melo tapi gau, dan kelihatannya perlu bantuan doa, maka tidak apa-apa kita mendatangi orang yang kita kenal betul kesolehannya, ketakwaannya. Kita ketahui betul bahwa orang ini patut untuk saya datangi untuk didoakan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, itu juga merupakan bagian daripada tawassul yang masyru', tawassul yang dibolehkan Bapak-bapak dan Ibu sekalian.
Nanti ada juga tawassul yang gairu masyru' bid'ah. Angkat tahu nakatulu palawa megala ada sarana, dia menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi hajat-hajat yang besar, kesulitan-kesulitan yang dihadapinya di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, seakan-akan denul lemewai wialena, malah ada yang mengambil mendatangi bertawassul ke tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Angkana bertawassul hingga akhirnya menjadi syirik. Lawan ki buru na nenena, bahkan ki buru wali na lawi melo kama pa boting ilaw doang ngi nama na lancar. Yang masyru' itu adalah Bapak Ibu sekalian, tidak apa-apa kita mendatangi orang-orang yang saleh yang masih hidup, saudara-saudara kita ma'asyiral muslimin ahli ibadah, saudara-saudara kita, bapak-bapak dan ibu sekalian yang kita kenal kesalehan dan ketakwaannya, datangi mereka untuk didoakan bapak-bapak dan ibu sekalian. Karena begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita temukan banyak riwayat mega tallori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta untuk didoakan. Ya pemiko bahasa na tema koke maka itu loko guru tamilau baraka. Ia baraka boleh dipuang Allah Ta'ala. Jadi kita bukan minta untuk berkah kepada gurutta Bapak Ibu sekalian, tapi mintalah untuk didoakan. Para sahabat mendatangi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bapak-bapak dan ibu sekalian, maka dengkan kawatu naliwa lampe na sarangi. Sudah lama musim paceklik bapak-bapak dan ibu sekalian, dan tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Matengangi Nabi tayase mimbar imak katokbah. Tiba-tiba berdiri Arabi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mati-mati yang mana ni tanat-tanangi, maliwasam mana ni pakampungi, magatan na milaw do ako na paturungi po ng Allah Ta'ala busi. Masih sama na pakalinangi ilaw do ako Muhammad na busi. Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Sekali lagi di garis bawahi, ketika masih hidup. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian sudah wafat, sudah meninggal bapak-bapak dan ibu sekalian, ternyata sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi? Kembali terjadi paceklik pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Umar kemudian datang kepada paman Rasulullah. Di nalauki buruk na nabita. Milau makada ilau dasi konabusi Muhammad. Jadi di sini kita mesti berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang masyhur kita dengar, la tutruni, janganlah kalian menyanjung-nyanjungku dan memuji-mujiku lebih dari apa adanya diriku. Sebagaimana orang Nasrani menyanjung-nyanjung nabinya Nabi Isa alaihissalam, sampai sanjungannya menganggap Isa bin Maryam sebagai Tuhannya. Tak puji Nabi tak, silahkan puji Rasulullah dengan salawat-salawat, dengan cara-cara yang masyru', tapi jangan sampai kita lebih liwa ibateta, kita menyanjung-nyanjung memuji Rasulullah lebih dari apa adanya. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Nah kada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia atama muasa gamaka puang. Jadi sahabat mendatangi Rasulullah ketika beliau masih hidup, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan terjadi paceklik pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dek nalauki buruk na nabita maka dai ilodoaki na bosi dek magay lisu ni ripamasi na pong Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sekarang kalau berkunjung kepada baginda Nabi SAW, apakah dalam perjalanan ibadah haji ataupun umrah, kita pun mendatangi pekuburan Rasulullah bukan untuk minta kita didoakan,
nampai itu kutumilau doa koki buru na nabita de natul mangalau okko nabita. Silahkan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kutumilo milau doang igiling ya le mangalalautan. Apa akiro Madinah itu terletak di sebelah utara kota Mekah. Jadi kong katau milau doa mangalau koki buru biasa petugasnya na bampai liman. Dia diminta untuk berdoa dengan menghadap ke kiblat bapak-bapak dan ibu sekalian. Minta apa bapak ibu sekalian? Bukan minta kepada Rasulullah, suruh na po Allah Ta'ala serangi ilo doang ngipah kampungin nama kanja ketutungan apa imang. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar datang kepada Al-Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelumnya kami mendatangi Rasulullah ketika terjadi paceklik, kata Umar, maka kami mendatangi Al-Abbas karena kedekatan Al-Abbas. Al-Abbas yang kami maksudkan di sini adalah paman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi itu dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Angka tahu ipitua maka orang ini lebih dekat dengan Allah dibanding saya. Saya mau dekat kepadanya untuk didoakan. Dan juga diperbolehkan sebaliknya bapak-bapak dan ibu sekalian. Jangan kita merasa angkuh, merasa ahli ibadah, merasa tahu segalanya bapak ibu sekalian. Jangan gengsi untuk meminta kepada seseorang yang mungkin ibadahnya lebih kurang dibanding dengan kita. Tilau banget. Bahkan Rasulullah pernah meminta kepada Umar bin Khattab. Wattuna Umar milau permisi milau Makkah mala umrah okko nabita. Kemudian Umar diizinkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pura kalau nasang umrah milau permisi kau ku nabita, napalalo ka nabita. Rasulullah mengizinkan saya. Ternyata maka dai Umar angkan apa nga nabita maka dai kalau ko umrah milau tulu ka ingerang aku ilau doang ka. Jadi tadi mereka mendatangi Rasulullah, begitupun sebaliknya bapak-bapak dan ibu sekalian. Bahkan Umar kita temukan dalam satu riwayat dalam perjalanan menuju umrah bapak ibu sekalian, dia meminta kepada salah seorang anak yang masih kecil. Ilau doang ngekana, ilau doang ngeka usalama, urunti wah kate, polis usalama, tu si runtu si paimang. Dia titip kepada anak-anak. Terus selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah minta kepada kita semuanya agar seluruh umatnya mendoakannya bapak-bapak dan ibu sekalian. Angka perlaudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuamangin pada ilau doang. Apakah kita sudah memberikan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada kita bapak-bapak dan ibu sekalian? Jadi Nabi ta sendiri milolo poleri di mana, maka dari Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara thumma sallallahu azza wa jalla liyal wasilah. Jadi ilalannya hadisat Nabi Muhammad SAW angka na perintangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia Nabi narikuming kalinga ko taubang. Para ahli hadis mengatakan yang dimasukkan jika engkau mendengar orang azan di sini taubangnya narikotame waktu sempajang. Ya ku pertandingan ya anak ebang. Yang dimasukkan di sini jika engkau mendengarkan suara azan, lantunan azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Apakah kita bapak ibu sekalian kebetulan bani tahu no kopi boleh, ataukah kita sudah ada di tempat ini ma'asyiral muslimin kita mendengarkan orang azan? Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla yaqul wa fi riwayatin faqulu mithla ma yaqul. Ya maka kami kau tahu. Orang tidak menyadari bapak-bapak dan ibu sekalian, ia rona pahangnya lena koloi masige memilau mak berjama masampaje. Padahal mapamula isalain na boleh sampai di masjid bapak ibu sekalian.
sampai kita dulu liwa egan nagaga patarona po ng Allah Ta'ala, agar supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan baik sebelum sholat maupun setelah sholat 5 waktu, bapak-bapak dan ibu sekalian. Termasuk di sini adalah mendengarkan azan. Mega tahu ko mengkalingay bang na curita mati meloy na curita. Magay bapak ibu sekalian di napahangi maka di angkat usia gayagan na sunnah yang kalau ini dirutinkan kata Rasulullah wajabat alaihi syafa'ah, wajabat alaihi syafa'ah. Ya kok bangin na jamamir nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan tolong dia pada hari kemudian. Utulungi mahtu, saya akan tolong dia. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan sunnah-sunnah ini disertai dengan rasa takut yang ada di dalam hatinya, orang itu kata Rasulullah adalah pasti penghuni surga. Jadi kita bapak ibu sekalian jangan meremehkan, kita jangan melalaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan kecil. Jika itu kita lakukan bapak ibu sekalian betul-betul karena takut datangnya dari hati, akan besar di sisi Allah. Tapi namo peko bato apa kasiwangnya bapak ibu sekalian tidak disertai dengan hati, itu hampir tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza sami'tumul muadzin yakumengkaling aku tahu bang faqulu ma yaqul. Setelah lantunan azan Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Ya ko puray maka day pak bang Allahu akbar, Allahu akbar. Ate to ni idi maka day Allahu akbar, Allahu akbar. Ko maka day pak bang asyhadu an la ilaha illallah acio siki mondrina. Maka dah si pak bang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ko puray pak bang acio siki mondrina. Ya ko maka day pak bang hayya ala shalah, kita kemudian berhauqalah, hayya ala shalah, hayya alal falah. Agai baca di al hauqalah ya sange hauqalah, kita membaca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Yamiku as-salatu khairu minan naum. Bapak ibu sekalian, kita tidak menemukan ada riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebaiknya kita kembalikan kepada asal daripada perintah Nabi, yakin relay mondrin. Kita dapat ucapkan as-salatu khairu minan naum, walaupun ada yang mengatakan yang kita ucapkan sadaqata, sadaqa Rasulullah, ada yang mengatakan sadaqata wa bararta. Tapi ini tidak ada sumber yang kita temukan bapak ibu sekalian hadis sahih yang menjelaskan tentang itu. Jadi tulisun aku perintah secara umum as-salatu khairum minan naum. Dan seterusnya bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi nomor rosidi ya kutuming kaling atau bang acoki mudin. Makanya hentikan itu kegiatan. Apalagi di mencawe-cawe kantor tokwe kuting kaling ete bang okoro. Kalau bisa hentikan dulu kegiatan. Dan yang kedua bapak ibu sekalian, jangan sampai kita hentikan kegiatan kemudian kita tidak memenuhi panggilan itu. Jadi kesalahan bapak ibu sekalian, kekeliruan, tahu macam apa kumeng kalingai tahu ban atau limana namo pak tahu macam apa yaitu natural dalin ya tahu matampu ya. Apakah kita tidak mengharapkan syafaat pertolongan dari Nabiullah Muhammad SAW? Ya sangi macam apa na rekode ne yakin rolai bange liwa pacapak na tahu na rekoning kalingai tahu ban ati kumopi onrana dina salai onrana na mangujin masampanya. Jadi itu syukur bapak ibu sekalian, saya sering sholat duhur di sini megai gamuri tetapi nyama pecibini ngiro panui masih gi. Jadi macam apa tu tempat kong kata ubana de nadio. Tapi liwa pacapak na tahu na rekoning kalingai tek bang na de na law sija masih. Dan seterusnya yang kedua bapak ibu sekalian, nilawi Nabi SAW summa sallu alayya, setelah azan kalian bersalawatlah kepadaku. Dan yang ketiga bapak-bapak dan ibu sekalian, summa sallallahu azza wa jalla liyal wasilata, iya na nilaw Nabi tapole ko di
maka da ilau doang mana ka sininna umatku agar Allah memberikan kepadaku wasilah. Jadi namo tu nabita marilau okoy ilau nga ripong Allah Ta'ala supaya saya mendapatkan wasilah. Wasilah itu adalah apa? Adalah tempat yang paling mulia di surga, bapak-bapak dan ibu sekalian. Wa as'alullah an akunahu ana huwa, kata Rasulullah. Mudah-mudahan apa doa ngamu manang urun tu iya roon roa kemina maka singir ya suri mondin na puang Allah Ta'ala. Akan nabi tani gini gitau pigau iya gagaye pigau iya gagaye talu aga tapi pigau aga maringan manang tapi madari ya capa-capa. Inilah salah satu tujuan daripada syaitan, bapak ibu sekalian, menjadikan amalan-amalan yang ringan itu dilalaikan oleh manusia. Ya kuanu bicu dia itu lepigau iya. Itu adalah kelalaian bapak ibu sekalian yang disebabkan oleh tipuan syaitan. Kita ditipu oleh syaitan. Jadi nah kadang nabi ta adiori wiaga na pau pak bangi. Nomor 2 bapak ibu sekalian, bersalawatlah kepadaku setelah azan maksudnya. Dan yang ketiga bapak ibu sekalian, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Nigi pigau iya teluina kada Nabi sallallahu faman sa'alallah liyal wasilah, siapa yang setiap saat setelah azan memohonkan kepadaku wasilah, halat alaihi syafa'ah, saya akan tolong dia pada hari kemudian. Tentu bapak ibu sekalian, siapapun itu setiap saat tumagiyang di kuamala tamiyah tu liwat tau esak di nareku ingat ramah nengi masa lalu yang telah kita lakukan bapak ibu sekalian. Maka yang kedua setelah itu kita masih mendapatkan peluang bapak ibu sekalian di akhirat untuk mendapatkan syafaat patulun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kegay baca ya roh kupure bate Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah. Yaitu nange bang itu alena bapak tabang suarana tamatata bapak haji tingkalinga bang. Tapi Rasulullah mengatakan rabba hadhihi da'wah, pemilik suara itu adalah Allah, pemilik seruan itu adalah Allah. Wassalatil qaimah, salat yang dilakukan itu adalah milik Allah. Wahai Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan ditunaikan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, karuniakanlah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, kedudukan yang mulia di surga. Wa ba'athu maqaman mahmuda alladzi wa'atta, bangkitkan dia untuk menemukan wasilah tersebut, kedudukan yang mulia tersebut. Jadi itu kutu milau doang ya purek batau itu nabi tu ilau doang ko purek bate bapak ibu sekalian. Rutinkan itu, sangat ringan bapak ibu sekalian. Jangan sampai kita tertipu melihat sesuatu yang ringan, ternyata bapak ibu sekalian itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, terakhir angkan nange ibaca kok bang itu nari komakadai pak bang hayya ala sholah hayya ala falah. Dalam bahasa agama ini dikenal dengan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kutumakada astagfirullah biasa diistilahkan dengan istighfar. Ya ko alhamdulillah kita istilahkan dengan hamdalah. Ya ko bismillah kita istilahkan bapak ibu sekalian basmalah. Ya membaca basmalah, membaca hamdalah, membaca hauqalah, membaca istighfar dan seterusnya. Bapak ibu sekalian, begitu banyaknya zikir. Egan naga zikir tali na paringkalinya kuruta. Ada yang semua kita sudah rutinkan, tapi kenapa hanya ada satu zikir ini yang masuk di dalam azan? Magini yami kalima la haula wala quwata illa billah. Naliwa egan na zikiri.
Rasulullah pun merutinkan itu dan memerintahkan kepada kita setiap kali mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kenapa kita baca la haula wala quwata illa billah? Siruntukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiullah Ibrahim wa tunama miraja min siruntuk pun Allah Taala terima perintah sampajang ketika temu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menitipkan pesan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada seluruh umatmu, perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Salah satu zikir Bapak Ibu sekalian, siang malam bangun dari tidur, setiap saat Bapak Ibu sekalian perbanyak ini. Apa maksudnya la haula wala quwata illa billah? 3 jam yang lalu kita masih di tempat tidur, tiba-tiba kita ada di tempat ini sekarang. Bagaimana prosesnya? 3 jam yang lalu kita masih di tempat tidur, 4 jam yang lalu kita masih di tempat tidur. Wih tapangkan yuk. Iya mana noroyasang la haula wala quwata illa billah. Situasi ini Bapak Ibu sekalian yang kita rasakan menit detik ini, 2 jam yang akan datang semua orang mengalami Bapak Ibu sekalian keadaan yang berbeda dengan sekarang. Ya ro biasa makutuki lau masih we magi na tapang kaniya ro macam ningi ti macino ni manyaman isa di maringan niya biasa makatana tasak gamay idi mawatang. Ya mana ro yasang la haula wala quwata illa billah. Satu keadaan tidak akan berubah tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya ro biasa upuji kiro salai tapi makokoy dia biasa ulis salai tapi makokoy magampang ku salai. It yang mana royasan la haula. Makanya Bapak Ibu sekalian, para ulama mengatakan bahwa ya la haula wala quwata illa billah al-i'tiraful ab, pengakuan sejujur-jujurnya dari hamba, pengakuan yang paling tulus dari hamba bi ajazihi anil qiyami bi ayyi amrin illa bi taufiqillah. Mata ini pun kita tidak mampu mengedipkan walau hanya 1 kali tanpa rahmat bantuan kasih sayang Allah. Namo mata tapak diteutil pakepet agak sana pakepet duit sisa. 1 langkah kaki ini tidak akan bisa mampu kita untuk angkat Bapak Ibu sekalian cebeneng itania elona puang Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, la haula bina alal amali bi taati illa billah. Ketaatan yang selama ini kita lakukan pasti karena Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semua. Karena para topandritata maka de komi tahu ipujiri pun Allah taala. Orang yang selalu mendapatkan pertolongan Allah. Lihatlah orang yang taat di antara kalian. Ya kung kataumi tamagala maka siwang yang engkau lihat itu adalah orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Kalau engkau melihat orang yang mampu menghindari kemaksiatan, Bapak Ibu sekalian, kemampuan kita untuk menghindari kemaksiatan karena pertolongan Allah. Yuleni mak beri jamaah pasti patulun nami puang Allah taala. Egan napa tahu magala naidi, egan napa tahu maca naidi, egan napa tahu mapahan naidi, tapi natuluki puang Allah taala kita datang ke tempat ini. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, aga napau Sayyid Ibnu Athaillah beliau mengatakan rubba maksiatin awrasat dhillan wa inkithara khairum min ta'atin awrasat izzan wa istikbara. Terkadang kemaksiatan yang menyebabkan seseorang merasa hina, merasa hancur, we salamanya we tadi tu maka suya ta pemaki buaki dosa. Ternyata tu maki buana dosa. Mabicula dasa dipinadingi mah kasolala daki. Itu jauh lebih baik orang seperti itu daripada orang yang melakukan ketaatan setiap harinya taat, akan tetapi ketaatannya tidak menyebabkan dia semakin tawaduk Bapak Ibu sekalian, malah semakin sombong megala mak kasiwian. Tapi hai ya ko macoritai na corita pak kasiwian na dia nagacau rapi aya dia na jewal ya sangnya tu anu majala ada sa di kode puasa Senin Kamis kode puasa talunga solalana sulang ujama mana ni ya puasa. Ini yang dikatakan oleh Athaillah Sakandari, maka
ia kong katau maki buat dosa, justru dosanya dia merasa sangat hina, dia merasa hancur dengan dosa yang dia lakukan. Itu jauh lebih baik daripada orang yang taat. Bapak ibu sekalian, justru angku dan sombong. Perhatikan iblis, kenapa Bapak ibu sekalian dilaknat oleh Allah? Megaedai pah kasiwianna, ya, sehingga dia tidak ingin sujud karena angku Bapak ibu sekalian, karena gengsi kepada Adam yang sama sekali belum melakukan kebaikan. Lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana Allah memberikan rahmatnya kepada Adam alaihissalam yang telah melakukan kesalahan, tapi dia diliputi perasaan berdosa. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, jadi rilalanna bangi angka kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini adalah merupakan kalimat-kalimat yang semestinya kita rutinkan agar supaya makna, nilai, ya, fadilah daripada kalimat tersebut betul-betul menjadi keyakinan di dalam diri kita. La haula wala quwata illa billah. Saya tidak mampu melakukan ketaatan tanpa pertolongan Allah, dan saya tidak mampu menghindarkan diri dari kemaksiatan tanpa perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, saya kira demikianlah materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah mamagi-magi napada napinrang kisunga malampi pong Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih akan membahas satu materi yang berkaitan dengan tawassul bapak-bapak dan ibu sekalian sebelum memasuki tawassul ghair masyru'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.